Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang beranggotakan saya Atila Dharma Dinugroho dengan NPM 24520010. Dan saya Anindita Anindya Meka Melani dengan NPM 245200014. Dan saya Syafitri dengan NPM 245200012. Di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai salah satu tenaga pendidik di Universitas Slamet Riyadi tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia yang diampuh oleh Ibu Dr. CHFI Triwidyaning SSM Hum. Simak video kita sampai akhir ya. Oke, jadi di sini saya dengan Ibu Rini selaku tenaga pendidik di Universitas Slamet Riyadi yang akan kami wawancarai mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, jadi menurut Ibu bagaimana penggunaan bahasa Indonesia pada masa kini? Menurut saya untuk penggunaan bahasa Indonesia di masa kini itu sudah mulai berkurang ya, terutama sudah banyaknya paparan-paparan sinetron, terus ada juga di YouTube itu sudah tidak menggunakan konteks bahasa Indonesia dengan baku dan benar. Jadi mungkin untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai luntur begitu. Oke, lanjut pertanyaan kedua, seberapa penting bahasa Indonesia untuk Ibu? Menurut saya itu penting sekali karena bahasa Indonesia itu kan bahasa ibu, bahasa kita gitu kan. Jadi perlu kita lestarikan terutama pada anak-anak kecil itu kan mereka sekarang yang ditonton udah beda dengan zaman saya dulu. Jadi semakin banyaknya exposure yang tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka nanti mereka juga menangkapnya, mereka tahunya itu juga bahasa Indonesia yang bukan bahasa sesuai dengan bahasa bakunya seperti itu. Iya. Kemudian lanjut pertanyaan ketiga, tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia itu apa saja sih Bu? Tantangannya yang pertama mungkin lingkungan kurang adanya kesadaran mungkin dari guru-guru juga tidak membiasakan siswa-siswanya untuk berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu juga di zaman sekarang semua anak saya kira sudah mainannya sudah HP gitu kan ya. Jadi exposure terberatnya yaitu mereka lihat YouTube tanpa pengawasan orang tua, terus bahasa-bahasa yang digunakan pada konten kreator itu juga tidak tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia baku terutama seperti itu. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Sejauh mana perkembangan teknologi mempengaruhi cara orang menggunakan bahasa Indonesia menurut Ibu? Ya kembali ke tadi Mbak, semakin teknologi itu berkembang, otomatis bahasa Indonesia yang baku dan benar itu semakin luntur digunakan. Jadi mereka contoh misalkan seharusnya kita bilang tidak gitu jadi enggak. Nah, seperti itu contoh sepelenya. Terus kamu mau tidak gitu, kamu mau enggak, gitu. Aku enggak tahu padahal aku tidak tahu. Nah seperti itu contohnya. Banyak sekali bahasa-bahasa yang digunakan itu cuma kalau bahasa Jawa mungkin bisa kita bedakan dengan ngoko halus dan kromo seperti itu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan kita tahunya cuma yang baku yang benar itu seperti apa. Terus kalau yang misalkan bilang tahu harusnya tahu itu seperti apa gitu. Oke, kemudian bagaimana sih peran pendidikan dalam mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Menurut saya itu sebenarnya sejak di sekolah-sekolah dasar, sekolah TK itu sudah mulai dibiasakan. Jadi misalnya ada mata pelajaran bahasa Indonesia itu ya gurunya itu juga sudah mencontohkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan yang sesuai struktur bahasa Indonesia yang baku itu seperti apa, seperti itu biar mereka nanti terbiasa dan tereksposur untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan struktur yang sudah benar seperti itu. Kemudian lanjut pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan bahasa Indonesia yang baku dan bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari menurut Ibu? Kalau yang baku saya kira itu cuman ada di ketika kita surat menyurat, terus
dalam kehidupan sehari-hari pun itu sudah tidak baku lagi. Ya itu tadi, misalkan kamu mau kemana, kamu tahu nggak, gitu kan sudah tidak baku. Harus kamu tahu tidak. Nah kan kayak gitu, contoh sepelenya seperti itu. Jadi menurut saya untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baku ini sejauh ini itu mungkin hanya ada di surat menyurat saja. Begitu. Kemudian menurut Ibu, apa sih dampak negatif dari penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah dalam dunia profesional dan akademik? Ya lama-kelamaan akan generasi sekarang akan mulai nggak tahu. Iya, tidak tahu kalau bilang enggak itu sebenarnya baku atau tidak. Kok semua orang bilang tidaknya kok pakai enggak. Nah seperti itu. Jadi nanti lama-kelamaan kaidah dan struktur bahasa Indonesia yang baku dan benar itu ya akan tergerus karena tidak terbiasa dari kecil, terus lingkungan juga mendukung tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar, maka nanti ya akan tergerus lama-kelamaan, akan hilang. Ya betul. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir, menurut apa saran Ibu bagi generasi sekarang dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Mulai membiasakan untuk berbicara, menulis, mendengarkan dan membaca literasi berbahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Tapi mungkin ya salah satu tantangannya adalah lingkungan ya. Kalau lingkungannya juga kurang sadar untuk berbicara bahasa Indonesia sesuai kaidahnya, maka nanti juga akan sulit gitu. Oke. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami dan sekelompok. Terima kasih telah menjadi narasumber kami dan terima kasih atas saran dan pesannya untuk generasi muda bagi sekarang. Semoga generasi muda nanti dapat menerima saran Ibu dan dapat mengembangkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi dari wawancara yang kami lakukan sebelumnya dengan Bu Rini, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia sangatlah penting dalam generasi saat ini. Seperti yang dikatakan Bu Rini, bahasa Indonesia adalah bahasa ibu dan identitas negara, jadi kita harus menjaganya agar bahasa Indonesia tidak luntur karena perkembangan zaman. Semoga wawancara yang kami lakukan kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.